Selamat jumpa kembali para sahabat entrepreneur dan sahabat peduli sehat serta para mahasiswa dalam satu visi. Salam ACC, aman, sehat, dan sejahtera. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perizinan usaha. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan materi ini dan selamat untuk menikmati. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah strategi perizinan. Ada beberapa langkah atau syarat yang harus kita lalui untuk memiliki sebuah usaha yang benar-benar memiliki izin. Yang pertama adalah jenis atau macam izin. Yang kedua adalah proses pendirian badan usaha. Ada beberapa izin untuk pendirian usaha, yaitu berupa surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, dan surat izin gangguan. Juga nomor registrasi perusahaan dan tanda daftar perusahaan. Selain itu juga dibutuhkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian berikutnya adalah proses pendirian badan usaha. Ini kita akan bahas data mendirikan perusahaan dan langkah utama atau proses pendiriannya. Yang pertama adalah jenis usaha. Ini membutuhkan yang namanya surat izin usaha perdagangan yang biasa kita ucapkan SIUP. SIUP, punya SIUP atau tidak. Jika usaha Anda termasuk usaha yang harus memiliki izin usaha, Anda harus segera menyiapkan untuk mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bisa kota, bisa kabupaten, kepada perusahaan, badan, atau perseorangan, atau koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatannya di bidang usaha perdagangan. SIUP masih dibagi lagi menjadi SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Jenis SIUP bisa dilihat dari besarnya modal, yaitu modal SIUP kecil modal kurang dari 200 juta rupiah. SIUP menengah dengan modal lebih dari 200 sampai 500 juta rupiah. Dan SIUP besar yaitu 500 juta rupiah ke atas. Bagaimana mengurus SIUP? Anda tinggal menuju ke kantor dinas perindustrian dan perdagangan daerah, bisa itu di kota maupun di kabupaten, pada bagian perizinan. Permohonan dilampiri fotokopi KTP dan akte notaris pendirian perusahaan. Setelah menyelesaikan administrasi, Anda harus mentaati syarat dari SIUP. Antara lain, menjaga keamanan dari usaha Anda, kesehatan usaha Anda, yaitu menjaga kebersihan dan lain-lain, serta menjaga ketertiban.
Jika usaha Anda melebihi jam kerja, Anda harus mengurus izin tersendiri. Kemudian berikutnya adalah surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau HO. Ketika usaha Anda sudah memiliki SIUP, sekarang Anda harus memiliki surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin gangguan atau hinder ordinansi atau HO. Anda juga harus melihat klasifikasi apakah usaha Anda perlu membuat situ dan HO. Karena beberapa usaha tidak mengharuskan membuat situ dan HO. Misalnya usaha Anda catering, karena catering Anda tidak terlalu besar, Anda cukup membuat situ dan tidak perlu membuat HO. Kalau itu usahanya adalah pelayanan perawatan atau kesehatan dan sifatnya usaha bersama berupa klinik, maka situ dan HO harus dimiliki. HO sendiri dibuat ketika usaha Anda memerlukan tempat yang cukup besar dan aktivitas usaha Anda mengganggu lingkungan sekitar. Untuk membangun dan mengembangkan usaha Anda harus mengurus HO. Lalu bagaimana mengurus situ atau HO? Anda harus mempunyai KTP, bukti penguasaan atas hak tanah termasuk sertifikat, atau akta perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian yang lain. Sedangkan untuk mengurus surat izin gangguan atau HO, persyaratannya hampir sama. Tetapi Anda harus melampirkan surat izin dari kelurahan atau RT setempat. Biasanya Anda juga harus meminta izin dengan tetangga Anda, yaitu sekitar radius 200 meter dari tempat usaha Anda. Kemudian berikutnya adalah mengurus nomor registrasi perusahaan atau NRP atau tanda daftar perusahaan TDP. Setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan diri ke kantor perdagangan setempat. Ini digunakan agar perusahaan Anda terdaftar serta diakui oleh pemerintah dan secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, setelah mendapatkan NRP, Anda bisa mencantumkan NRP tersebut di bawah nama perusahaan atau di dokumen perusahaan. Kemudian berikutnya adalah punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Anda harus mempunyai NPWP. Lalu apa gunanya NPWP bagi pegawai? Setiap pegawai atau karyawan maupun pengusaha yang sudah berpenghasilan termasuk kategori wajib pajak. Fungsi NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sehingga identitas wajib pajak dan untuk mengurus keperluan izin usaha. Cara mengurus NPWP, Anda bisa langsung datang di kantor pelayanan pajak atau KPP di daerah baik itu kota maupun kabupaten.
Sekarang Anda bisa mendaftarkan NPWP secara online, lalu di KPP Anda tinggal mengurus administrasinya. Kemudian yang kedua, tentang proses pendirian badan usaha. Kalau yang pertama tentang perizinan, yang kedua ini kita harus tahu tentang proses pendirian usaha. Untuk mendirikan perusahaan butuh data yang perlu disiapkan, yaitu opsi nama perusahaan minimal 3. Kemudian juga bidang usahanya tentang melayani apa. Domisili perusahaan juga harus ada. Dan nama pemegang saham atau KTP. Juga komposisi pemegang saham. Selain itu juga modal atau permodalan perusahaan sebagai modal dasar minimal 51 juta. Dan modal disetor minimal 51 juta. Kemudian juga susunan direksi dan komisaris, KTP direktur dan komisaris, NPWP direktur, dan juga vas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Ada 6 langkah proses pendirian perusahaan. Yang pertama, membuat akte perusahaan. Karena perusahaan berbadan hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar dan modal disetor, juga pengurus perusahaan, baik itu direktur utama, direktur, dan para komisaris. Langkah kedua, mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Ini Anda didapatkan dari kantor kelurahan di mana perusahaan berdomisili. Berdasarkan surat ini, camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan sering juga menanyakan apakah tempat usaha disewa atau dimiliki sendiri. Bila disewa, diminta kopi perjanjian sewa-menyewa. Bila milik sendiri, diminta kopi sertifikat tanah dan IMB. Kadang ada juga yang minta kopi bukti bayar PBB sudah lunas atau belum. Dan biasanya mengurus SK domisili dipungut biaya administrasi. Yang ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan ini mutlak harus dimiliki. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Ada kantor pelayanan pajak di wilayah tertentu minta kopi SK Menteri tentang pengesahan akte pendirian perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan SK domisili. Dan biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1-2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapatkan kartu NPWP.
Yang keempat, langkah yang keempat yaitu mendapatkan SK pengesahan akte pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan ini diperlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengurus SIUP, surat izin usaha perdagangan. SIUP bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat. Tidak sulit, artinya itu mudah. Langkah yang keenam di dalam pendirian usaha adalah mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemerintah daerah tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dan TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah. Demikian sahabat entrepreneur dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya dan silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.